Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya ingin sharing tentang atau berbagi tentang apa sih yang teman-teman perlu perhatikan sebelum membeli sebuah properti. Oke, karena membeli rumah atau properti itu adalah salah satu pembelian terbesar dalam hidup kita gitu. Makanya kita perlu hati-hati dan perlu memperhatikan beberapa hal. Ini udah mirip membeli properti, itu udah mirip mencari istri sebenarnya. Yang pertama itu ketika mau beli rumah ya tentu saja cek rumahnya. Cek rumahnya itu terkait dengan apa? Terkait dengan yang pertama itu ya jumlah ruangnya sesuai nggak dengan kebutuhan kita gitu kan. Terus kualitas bangunannya misalnya kan tentu juga perlu kita perhatiin. Oh ini siku nggak sih rumahnya? Oh ini rumahnya rapi atau nggak sih pekerjaannya? Nah terus sumber airnya dari mana, sumur atau PDAM. Terus kalau memang itu misalnya dari sumur, yang perlu kita perhatikan adalah pembuangan airnya nanti di mana, air limbahnya itu dibuangnya kemana gitu. Oh septic tank, oh jaraknya berapa kan gitu, itu perlu kita perhatiin juga. Desain rumahnya tentu saja harus sesuai dengan selera kita juga, usia bangunannya ya, everything tentang rumah itu sendiri kita harus cek. Nah, terkait dengan itu tadi bangunan ya, terkait dengan bangunan. Yang kedua yang perlu kita cek adalah tentu saja legalitasnya. Oh fisik rumahnya sudah oke, legalitasnya komplit atau tidak, sertifikat IMP, PBB, KTP pemilik gitu kan. Nah mungkin yang sering adalah ketemu dengan sertifikat AJB. Apa itu sertifikat AJB? Jadi si pemiliknya dulu beli tapi belum dibalik nama, jadi masih AJB. Nah itu nanti butuh proses yang panjang lagi gitu kan. Terus atau misalnya oh ternyata ini milik ahli waris, oh ternyata nanti agendom verpanding misalnya gitu. Nah itu butuh treatment khusus, tapi yang penting cek aja dulu nih yang simple ini nih, yang paling simple cek ini dulu, sertifikatnya ada, IMP-nya ada, PBB-nya ada, KTP pemiliknya ada atau tidak. Kalau tidak ada bagaimana, misalnya sertifikatnya tadi misalnya cuma sertifikat AJB atau agendom verpanding, agendom misalnya gitu, atau letter C atau letter D, itu masih bisa. Cuma mungkin teman-teman butuh bantuan seorang PPAT atau petugas dari kelurahan kalau salah ya, itu bisa bantu kita menelusuri sertifikatnya itu asal usulnya di mana. IMP misalnya nggak ada IMP-nya ya berarti kita bisa minta untuk ke Pemda atau ke kecamatan atau ke tetangga gitu untuk mulai mengurus IMP-nya. PBB-nya juga misalnya kalau nggak ada masih bisa kita cari juga sebenarnya. Kalau nggak tahu jalurnya butuh bantuan. Nah, yang ketiga ini juga nggak kalah penting sebenarnya, mengecek harganya. Ngecek harganya itu yang perlu dicek adalah ini harganya wajar atau tidak. Untuk mengetahui harga wajar atau tidak berarti harus mengetahui harga perbandingan. Teman-teman boleh cek harga sekitarnya, boleh cek lewat marketplace. Oh harga di daerah segitu harganya sekian, atau daerah kota itu harganya kurang lebih sekian. Nah jadi teman-teman nggak merasa membeli barang terlalu mahal. Nah juga yang nggak kalah pentingnya adalah ngecek kemampuan kita, ngecek kantong kita. Ini harganya sesuai nggak sih dengan kantong kita. Baik teman-teman mau beli cash ya, misalnya beli cash, oh nggak pas nih duitnya, harus pinjam tambahan, apa uangnya kurang berarti harus pinjam misalnya gitu. Oh ini udah pas. Oh misalnya oh saya harus pakai KPR, misalnya KPR angsurannya anggaplah sekitar 2 juta, ternyata penghasilan teman-teman baru 3 juta, kan nggak mungkin. Nah, berarti harus disesuaikan ya, harus disesuaikan dengan kantongnya teman-teman. Yang kelima adalah kita ngecek lingkungannya ya. Terkait lingkungan ini ya paling enak, paling umum adalah fasilitas umumnya ya, terdekat seperti apa, cocok nggak dengan kebutuhan kita, dekat nggak dengan tempat kerja kita misalnya gitu. Terus yang agak rada ekstrim sedikit, tetangganya gimana kan gitu, karena ya banyak lah ya kasus-kasus ini ya. Terus transportasi yang tersedia seperti apa, dekat MRT atau nggak dekat ART, nggak dekat
ada angkot tidak, kalau di daerah mungkin kaitannya sama angkot atau tidak gitu kan. Terus kalaupun itu nggak ada angkot, nggak ada macam-macam, teman-teman punya kendaraan, akses jalannya seperti apa, nah itu juga perlu diperhatikan juga. Tapi prinsipnya teman-teman yang penting nyaman dulu dengan lingkungannya. Kemudian yang keenam adalah biaya yang mungkin muncul. Kalau yang biaya mungkin muncul atau yang mungkin pasti muncul kan misalnya biaya pajak ya, biaya balik nama. Tapi mungkin akan muncul juga kalau misalnya renovasi rumah. Oh ternyata rumahnya harus direnovasi dulu nih. Nah itu perlu dipertimbangkan hasilnya berapa. Atau misalnya oh pajaknya si penjual nggak mau bayarin nih, semua tanggung jawab kita nih. Oh ya berarti kita harus bayarin. Misalnya penjual juga nggak mau bayar komisi, nah kita harus bayarin. Nah itu perlu diperhitungkan kembali dan dicocokkan dengan tadi cek kemampuan kantong kita kira-kira seperti apa. Cuman yang umum ya pajak bayar sendiri-sendiri, komisi penjualan biasanya dibayar sama si penjual. Kalaupun kita mau bayar sebagai pembeli itu ya seikhlasnya bahasanya begitu ya. Biaya renovasi ya kalau nggak terlalu banyak gitu mungkin it's okay kan gitu. Kemudian tapi biaya renovasi mungkin untuk rumah baru nggak butuh ya. Cuma kalau rumah baru juga mungkin butuhnya gini, rumah baru kadang kan nggak dikasih pagar, nggak dikasih kanopi, nggak dikasih tralis ya kan. Mungkin bagian untuk tipe-tipe tertentu rumah-rumah sederhana juga nggak dikasih dapur misalnya gitu. Nah itu perlu teman-teman perhitungan juga. Yang ketujuh adalah cek penjualnya. Ini juga penting nih, cek penjualnya itu kalau mungkin penjualnya atau teman-teman beli rumah secondary mungkin penjualnya kan perorangan ya. Tapi ketika teman-teman jual belinya dari developer ya cek aja. Sekarang kan cek gampang gitu kan. Cek penjualnya itu amanah atau tidak kan gampang kita nih. Kalau developer kita bisa buka sireng gitu kan. Yang kedua ngeceknya mungkin bisa lewat Google. Google kan punya Google Review tuh, kalau misalnya di Google Review nggak ada namanya lah itu juga bahaya juga. Nah, itu tadi yang terakhir, keep in touch dengan saya Arif Prokoro. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.